Perkenalkan, nama saya Rika Sakti dari kelas Matematika 4 Angkatan 2019. Kami dari anggota HMPS Tris Matematika bidang keilmuan periode 2020-2021. Video ini kami buat untuk menjalankan salah satu program kerja kami, yakni Matematika Mengajar. Matematika Mengajar adalah suatu proses pemberi pemanfaatan atau edukasi dari apa yang kita peroleh di bangku kuliah untuk kita share atau kita bagikan kepada masyarakat umum. Tujuan Matematika Mengajar sendiri adalah untuk melatih skill atau kemampuan mahasiswa Tris Matematika dalam mengajar dan mengerti kepada masyarakat. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal UMPTKN. Sebuah minuman dalam kemasan seharga Rp4.800. Arman tidak ingin menghabiskan uang yang dimilikinya, yaitu sejumlah Rp144.000. Berapa banyak yang dibeli Arman? Jadi untuk mencari jumlah atau banyak minuman yang dapat dibeli Arman, yaitu dengan cara membagi jumlah uang yang dimiliki Arman dengan harga minumannya. Jadi 144.000 dibagi 4.800, nolnya bisa kita hilangkan. 1.440 dibagi 48 itu ada 30 kemasan minuman. Dengan uang yang dimiliki Arman yaitu senilai Rp144.000, itu dapat membeli 30 kemasan minuman dengan harga Rp4.800 per bijinya. Tetapi di sini Arman tidak ingin menghabiskan uang yang dimilikinya. Jadi berapa banyak yang dibeli Arman yaitu adalah kurang dari 30. Di opsi A sampai D yang nilainya itu kurang dari 30 adalah 29. Jadi jawabannya adalah 29. Untuk soal yang nomor 2. Bila garis AC itu sama dengan BC, maka berapakah besar sudut X dan Y? Karena di sini ini maksudnya di sini C ya. Jadi AC dan BC itu sama, sehingga AC dan BC itu sama, maka sudut CAB atau X itu sama dengan sudut ABC. Jadi sebenarnya X dan Y ini adalah sudut yang saling berpelurus. Untuk mencari sudut X, maka kita harus mencari sudut ACB terlebih dahulu. ACB yaitu adalah 50 derajat. Mengapa? Karena sudut ABC ini berpelurus dengan sudut 130. Untuk karena di sini adalah segitiga sama kaki, maka sudut CAB dan sudut ABC itu sama, sehingga 180 dikurangi 50 yaitu 130 dibagi 2. 130 dibagi 2 itu ada berapa? Itu ada 65 derajat. Jadi sudut X itu adalah 65 derajat. Lalu sudut Y-nya itu berapa? Sudut Y-nya ini adalah berpelurus dengan sudut ini. Misalnya kita kasih simbol sudut A. Jadi A itu sama dengan sudut X yaitu 65, dan sudut Y itu berpelurus dengan sudut A, sehingga sudut Y itu sama dengan 115. Karena di sini tidak ada yang pas, maka cari yang mendekati, yakni yang A. Yang paling mendekati adalah opsi A. Untuk soal yang nomor 3. 12 kali 7 kali Y itu sama dengan 28 kali 18. Berapakah nilai Y-nya? Di sini kita bisa mensederhanakan, yaitu dibagi 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 ada 4, 12
sama 18 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, ini ada 3, ini ada 2. Kita tulis kembali, 2 kali 1 kali Y itu sama dengan 4 kali 3. Y sama dengan 2Y sama dengan 12. Jadi Y itu sama dengan 6. Jawabannya adalah C. Untuk soal yang nomor 4, 3 pangkat A plus 1 sama dengan 81 dan 4 pangkat B plus 1 sama dengan 64. Berapakah nilai A plus B? 3 pangkat A plus 1 itu sama dengan 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi A plus 1 itu sama dengan 4, A sama dengan 3. 4 pangkat B plus 1 itu sama dengan 64, di mana 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Jadi B plus 1 itu sama dengan 3. B sama dengan 2. Jadi berapakah nilai A plus B? Itu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jawabannya adalah B. Untuk soal yang nomor 5. Diketahui A lebih besar, B lebih besar 0. Jika A besar itu sama dengan AB per A dan B besar di sini itu sama dengan AB per B. Maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, ini kita bisa sederhanakan, kita coret A-nya. Jadi A besar itu sama dengan B kecil dan B-nya bisa kita coret. B besar itu sama dengan A kecil. Di sini karena A itu lebih besar dari B, maka pernyataan yang benar adalah B lebih besar dari A. Jawabannya adalah B. Untuk soal yang nomor 6, jika diketahui A plus 3 per B sama dengan 2 dan A per B plus 6 sama dengan 1 per 2, maka berapakah nilai A plus B? Ini bisa kita kalikan silang, jadi 2B sama dengan A plus 3. A itu sama dengan 2B min 3. Dan yang ini kita kalikan silang, 2A sama dengan B plus 6. Lalu persamaan ini kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu 2 kali 2B min 3 sama dengan B plus 6. 4B min 6 sama dengan B plus 6. B kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 4B min B, dan min 6 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 6 plus 6. 3B sama dengan 12. B sama dengan 4. Lalu nilai B sama dengan 4 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ini dan ini. Misalnya kita memilih persamaan yang ini. Jadi A sama dengan 2B min 3. A sama dengan 2 kali 4 min 3 sama dengan 8 min 3 sama dengan 5. Jadi berapakah nilai A plus B? A-nya di sini adalah 5, B-nya adalah 4, maka A plus B itu sama dengan 9. Jawabannya adalah D. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada soal di mana soalnya yakni jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 dan xy sama dengan 10, nilai x plus y kuadrat adalah, kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu, yakni x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 dan xy sama dengan 10. Lalu x plus y kuadrat kan yang dicari. Nah, x plus y kuadrat sama dengan x plus y dikali x plus y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan, kan yang diketahui ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dan x. Kita pindahkan xy plus y kuadrat ditambah 2xy sama tadi kan, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ini
25 ditambah 2 dikali XY itu 10 sama dengan 25 ditambah 20 sama dengan 45. Jawabannya adalah yang soal selanjutnya, yakni 0,15 kuadrat dikali 7 sama dengan berapa? Caranya yakni kita bisa hitung manual. 0,15 dikali 0,15 dikali 7 sama dengan 0,15 dikali 0,15 hasilnya adalah 0,0225 dikali dengan 7 hasilnya adalah 0,1575. Hasilnya adalah ini. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk cara cepatnya, yakni karena di sini 0,15 dikali 0,15 itu hasilnya pasti 4 angka di belakang koma. Jadi ketika dikalikan satuan seperti ini, hasilnya tetap 4 angka di belakang koma. Kita cari jawaban, karena di sini jawabannya sama, kita cari saja yang 4 angka di belakang koma. Dan jawabannya adalah B. Soal selanjutnya adalah diketahui bahwa 6 kurang dari X dan X kurang dari 12 dan 5 kurang dari Y dan Y kurang dari 13. Jika X dan Y adalah bilangan prima, maka dari keempat opsi ini yang paling benar adalah, caranya kita cari satu-satu terlebih dahulu. X-nya berapa dan Y-nya berapa? 6 kurang dari X dan X kurang dari 12. X sama dengan, karena di sini X dan Y adalah bilangan prima. Bilangan prima antara 6 dan 12 adalah 7. Jadi X-nya adalah 7 dan selanjutnya 5 kurang dari Y dan Y kurang dari 13. Maka Y bilangan prima antara 5 sampai 13 adalah 7 dan 11. Bisa kita ketahui bahwa di sini antara X dan Y sama-sama memiliki angka 7. Jadi pada opsi keempat ini yang paling benar adalah X sama dengan Y. Jawaban yang paling benar adalah A. Soal selanjutnya yakni sebuah bak berisi persegi dengan sisi 6,7 cm. Di dalamnya diletakkan alas berbentuk lingkaran dengan diameter yang sama dengan sisi persegi tersebut. Maka luas lingkaran titik-titik luas persegi. Pengerjaannya adalah dapat kita ketahui sisinya itu 6,7 cm. Alasnya berbentuk lingkaran dan diameternya sama dengan sisi dari persegi, yakni 6,7. Pengerjaannya adalah untuk luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. 6,7 dikali 6,7 sama dengan 44,89. Pengerjaan berikutnya yakni luas lingkaran sama dengan luas lingkaran adalah pi kali r pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah setengahnya diameter, maka 3,35 dikali 3,35 sama dengan 35,23. Bisa kita ketahui bahwa antara 44,89 dan 35,23 lebih besar yang 44,89. Jadi luas persegi lebih besar daripada luas lingkaran. Atau karena yang di sini luas lingkaran terlebih dahulu, maka luas lingkaran kurang dari luas persegi. Jawabannya adalah yang D. Baik, berikut adalah soal yang terakhir. Diketahui 3X sama dengan 27 dan 4Y sama dengan 64. Maka pada 4 opsi tersebut manakah yang paling benar? Caranya yakni kita cari tahu terlebih dahulu X dan Y-nya berapa. 3
3x sama dengan 27. X sama dengan 27 per 3 sama dengan 9. Untuk yang Y, 4Y sama dengan 64, Y sama dengan 64 per 4 sama dengan 16. Lalu sudah kita ketahui bahwa X-nya 9 dan Y-nya 16. Kita cari satu-satu ini nilainya berapa. XY sama dengan 9 dikali 16 sama dengan 144. Lalu Y kuadrat sama dengan 16 dikali 16 sama dengan 256. X kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Dan X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 81 ditambah 2 dikali 144 ditambah dengan 256 sama dengan hasilnya adalah 625. Nah, coba kita cari satu persatu. Yang opsi A itu XY 144 kurang dari Y kuadrat 256, benar. Yang B 144 lebih dari 256, salah ya. Yang C 144 kurang dari X kuadrat, X kuadratnya adalah 81, salah. Kemungkinan yang D juga salah, yang benar pasti A. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.